Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan on Location. Sobat Cuan boleh tepuk tangannya dong biar agak ramai dan gembira gimana gitu ya. Dan harus gembira karena apa, setiap kali yang ada di sini, di tempat ini, di boothnya CNBC Indonesia dan juga investasiku, yang ada tuh cuman informasi, edukasi, pengetahuan. Dikasih gratis lagi yang ikut di sini kan. Setelah ini bisa deh mulai punya keputusan investasi yang tepat pastinya. Dan kita pengen juga setelah dari sini ya hidupnya Sobat Cuan berubah gitu. Yang tadinya belum investasi jadi investasi. Yang tadinya nggak pinter investasi jadi lebih pinter investasinya ya. Nah, narasumber yang satu ini mungkin bisa mencerahkan, memberikan banyak insight dan juga bisa memberikan arahan untuk bisa menjadi ke posisi dia ini, stepnya apa aja yang harus dipelajari ya. Saya panggil deh buat gabung bersama dengan Maria di stage ya, Mas Bekti Sutikna, trader profesional. Mas Bekti. Hai Mas, siap, silakan. Oke, mungkin nih ya Sobat Cuan yang memang udah sering ikut Mas Bekti yang ada di di media sosial ya Mas ya. Dirimu mulai dari media sosial ya? Iya bener, di Instagram. Instagram ya. Begitu banyak akhirnya influence yang muncul kemudian orang-orang yang akhirnya pengen belajar, wants to be a Bekti Sutikna. Sekarang ini mungkin udah sering kayaknya ya diceritain sama Mas Bekti di pertanyaan-pertanyaan mungkin di IG Live, terus kemudian ada orang yang invite Mas Bekti ya. Tapi mungkin di sini Sobat Cuan banyak yang belum tahu nih apa saja yang dilalui oleh Mas Bekti dalam berinvestasi. Mungkin bisa diceritain nih awal mula investasi Mas. Khususnya nih pasti kita bicara saham ya, saham untuk investasi hari tua. Oke, cerita dari awal nih. Jadi waktu itu flashback ke tahun 2008. 2008 itu pertama kali saya mengenal saham. Karena 2008 itu basic saya kuliah di jurusan ekonomi. Waktu itu masih ngetren-trennya tentang jualan pulsa MLM. Saya ikut. Wah, alhasil saya berpikir kalau saya anak ekonomi. Isi ulang pulsa. Iya, isi ulang pulsa tapi nanti kita dapat keuntungan kalau dapat member gitu kan. Tak pikir aku anak ekonomi, kalau aku cuman kayak gini kayak kurang ngetren gitu kan. Akhirnya saya melihat peluang, kebetulan ada mata kuliah tentang pasar modal. Ya udah, saya nyoba saham. Dan waktu itu saya karena nggak punya modal ya, jadi benar-benar dari zero, saya pinjem uang bapak saya 5 juta waktu itu. Cuman waktu itu harga BBM masih 4.500 era SBY. Jadi uang saku saya itu cuma 600.000 per bulan, saya pinjem uang ke bapak saya 5 juta. Tunggu, aku harus benar-benar mention juga ya ke Sobat Cuan. Nanya juga nih lebih real nih, beneran sesusah itu waktu itu? Soalnya takutnya nanti ternyata enggak, ada aset tanah yang dijual gitu ya. Tapi benar kondisinya sesusah itu, sampai pinjem uang orang tua emang segitunya Mas? Iya bener. Jadi memang sangat benar-benar saya tuh benar-benar dari zero ya, dari nol. Artinya saya orang di Bantul, Yogyakarta, orang kampung yang benar-benar nggak ngerti tentang apa-apa. Tapi saya kuliah itu kemudian pinjem orang tua untuk trading saham. Saya coba belajar jatuh bangunnya di saham. Pertama kali saya waktu itu langsung investasi. Cuman dalam benak saya yang terpikir adalah kalau saya investasi dan waktu itu kondisi kan 2008 ada krisis ekonomi Amerika ya, subprime market ya. Itu begitu saya masuk, itu langsung rontok 50%. Waduh. 2008 ya? Iya. Oh iya, Jadi benar-benar saya masuk market langsung kena ampasnya gitu kan. Nah sehabis itu saya tidak menyerah. Dari uang 2.500.000 saya meluluhkan hati orang tua saya lagi, saya pinjem lagi sama orang tua. Akhirnya saya mulai bangkit dan di 2009 saya memperoleh keuntungan yang cukup fantastis untuk ukuran mahasiswa ya. Waktu itu saya sudah nyentuh ratusan juta. Dalam 1 tahun? Iya, karena memang market waktu itu habis krisis benar-benar down dan langsung bull. Saya dapat manfaat bullnya ini. Oke, kita mundur dikit ya. Ketika Mas Bekti akhirnya memutuskan untuk mau trading saham, itu dari mana munculnya? Emang dasarnya udah tahu ada dunia saham, kemudian kenal, kemudian tahu ada yang namanya trading, terus kemudian nyoba atau didengar dari orang gitu ya, coba aja trading gitu-gitu? Nyoba, jadi benar-benar penasaran banget gitu dan tidak seperti sekarang ya. Sekarang ini sudah enak banget. Ini ada ibaratnya podcast kayak gini. Kemudian ada live IG, YouTube, mana banyak. Dulu nggak ada kayak gini.
Bahkan saya ingat banget kalau mau trading harus cari wifi ataupun ke warnet. Karena dulu masih ngetrennya itu dan belum ada mobile trading, bayangin. Jadi bener-bener kalau kita trading harus pakai PC. Itu susahnya zaman dulu. Tapi memang saya merasakan justru dengan susah-susah seperti itu malah justru tantangan sendiri buat saya gimana caranya saya melihat seorang Lo Keng Hong, seorang Ellen May waktu itu ya kok dia bisa berhasil di market gitu. Makanya saya terinspirasi dan saya aku harus terusin di dunia seperti ini. Gitu. Makanya ada Batik Sutikna deh hari ini gitu ya. Karena dulu kalau dilihat influencer saham ya memang kita kenal itu-itu aja gitu ya. Orangnya itu-itu aja. Sekarang tuh banyak jamur gitu ya di mana-mana. Nah, kita berangkat dari 5 juta nih Mas ya. Ini orang-orang yang selalu kepengen dapat pencerahan. Ingat lagi ya, bukan tuntunan untuk kemudian lagi cari 5 juta sekarang ya, kemudian mau digulung. 5 juta itu ditradingkan kemudian dapat keuntungan besar di tahun setelahnya ya 2008 ke 2009 berarti ya. Dimana memang itu mulai ada boom ekonomi terjadi. Diapain duit 5 juta itu? Ditradingkan kemana, dimasukinnya berapa persen, yang terjadi apa nih Mas? Nah, disinilah kesalahan saya. Makanya saya menyampaikan di buku saya, kebetulan saya juga menerbitkan buku judulnya The Super Scalper. Di situ saya bercerita juga tentang kesalahan-kesalahan di masa lalu saya. Supaya itu menjadi pelajaran buat Anda semua, jangan sampai yang salah-salah itu ditiru. Jadi ibaratnya saya nunjukin loh, itu sungai itu dalam. Gak perlu Anda mengukur kedalaman sungai, cukup saya aja. Gitu ya. Oke, saya jawab tadi pertanyaannya. Dari 2009 ketika uang saya itu ratusan juta, saya salah manajemen. 2008 dulu Mas, dari 5 juta waktu itu diapain aja Mas sampai akhirnya berkembang biak masuk ke saham apa nggak apa-apa kan kalau kita notice kan. Karena tahun itu udah lewat gitu kan. Waktu itu memang saya hanya benar-benar saya trading kan. Jadi benar-benar in out jual beli dan waktu itu yang paling boom sekali adalah saham-saham grup Bakri. Betul. Langsung plak 5 jutanya atau ya, karena gitu? Kita di saham itu ada namanya margin ya. Saya juga pakai margin juga. Jadi asumsi kalau kita itu punya cash 5 juta, kita bisa beli saham senilai 15 juta or 20 juta. Itu bisa, cuman ini ada resikonya ya. Saya bilang saham itu tidak semuanya profit tapi juga ada resikonya. Nanti saya jabarkan di belakang resiko-resikonya. Nah dari situ saya waktu itu suka pakai margin. Jadi asumsi beli 20 juta nih. Hampir tiap hari itu bahasa kasarnya ya saya tutup mata gitu enter naik. Karena indeks kita itu waktu itu benar-benar pasca krisis 2008 sampai benar-benar rendah. Ibaratnya kemarin kalau mungkin orang yang tahu kripto Luna ya pas waktu down. Kalau Anda beli di harga receh pun Anda pas boomnya cuan. Itu yang terjadi di 2009 waktu saya dulu gitu. Jadi saya belikan compounding ketika dari 20 juta nih cuan misalnya 25% kan udah dapet tuh sekitar 5 jutaan. Duit udah jadi hampir 10. Saya compoundingkan lagi dan bener-bener itu di 2009 enak sekali marketnya. Ini yang dilakukan Mas Bekti beresiko banget sih ya untuk pemula ya. Benar-benar challenge banget ya. Itu yang akhirnya membuat Mas Bekti berani melakukan itu karena memang sudah tahu strateginya atau sebenarnya masih mencari-cari juga nih waktu itu? Mencari-cari juga. Jadi saya masih mencari-cari juga, cuman mindset saya selalu berpikir kalau saya itu cuman pakai 5 juta, kapan kayanya? Itu berpikir saya waktu itu jujur aja gitu kan. Jadi saya harus gimana caranya ini harus berkembang gitu. Ya satu-satunya cara aku juga harus berani mengambil resiko, tapi di balik resiko ini kita bisa mendapatkan sebuah peluang profit gitu. Oke, jadi udah dianalisa dulu ada peluang profitnya, makanya berani untuk bertransaksi ya trading dengan bekal 5 juta plus margin itu ya. Nanti kalau mau tahu lebih jelasnya soal margin, karena ini baik panjang kalau ngejelasin pakai margin tuh gimana, duit realnya cuma 5 juta tapi kok bisa 15 juta. Emang harus terjun dulu nih di saham baru ngeh, oh ini margin ternyata. Oke, berjalanlah sampai 2009. Banyak dong untungnya ya kan 2009. Ya, banyak banget. Untuk berarti udah ngerasa kayak wah emang kece banget nih saham gitu ya. Udah ngerasa jadi terlena gitu. Nah di 2009 itu ketika saya itu sudah mendapatkan uang ratusan juta lah. Ini kesalahan saya. Saya orang dari bawah nggak siap dengan mental seperti itu. Sering tuh traktir teman-teman ini semua teman. Jadi kayak beragak maaf bahasanya sombong. Ini nggak baik. Makanya nanti saya akan kasih kesimpulan jangan sampai Anda jadi orang sombong. Apalagi kalau orang yang dari zero tiba-tiba punya uang banyak itu benar-benar harus hati-hati harus dijaga.
Nah dari situ saya greedy, saya tradingan lagi, ternyata rontok dan habis tinggal 15 juta. Dari profit berapa Mas? Dari Ratusan juta? ratusan juta itu tinggal 15-an juta. Karena banyak konsumsi, banyak Ya jajan. macam-macam, gaya hidup waktu itu masih ngetrennya BlackBerry ya. Dan waktu itu HP BlackBerry di kampus saya beli duluan, pasti itu. Jadi benar-benar bergaya. Tapi sebenarnya gaya saya itu terlalu memaksa sebenarnya. Berarti Gitu. rontoknya karena gaya atau lifestyle ya? Bukan rontok karena ada kegagalan dalam transaksi, investasi atau gimana? Itu juga ada juga. Oke. Ada salah satu kesalahan, jadi ada dua sih penyebabnya, yaitu lifestyle dan yang kedua masalah trading saya. Karena di 2010 itu market udah mulai kurang baik, namun saya terlalu greedy untuk memaksakan trading dengan strategi yang sama di tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, ini Mas Bekti kan memang mulainya memang trading kemudian dikenal sebagai scalper gitu kan, scalping. Ada kesalahan-kesalahan ketika tinggal 15 juta itu yang dilakukan kayak balik lagi ya. Dari nol ya kayak Pertamina yang mulai dari nol lagi ya. Itu gimana gak stres Mas? Anak sekarang udah ini kali udah stres kayak gitu. Ya, waktu itu cukup lumayan stres juga ya. Nah jadi ketika setelah itu saya memutuskan setelah kuliah di era 2000-an 12 itu saya bekerja di sekuritas. Sekuritas pertama saya Valburi dan saya merantau dari Jogja ke Solo. Di Solo saya belajar banyak. Pelajaran yang ingin saya ambil sebenarnya adalah saya ingin mengamati para investor, para trader, bagaimana cara mereka bertransaksi dengan modal yang besar-besar. Saya pengen ambil ilmunya itu. Jadi tujuan utama saya ke sekuritas selain dapatin salary, saya juga tetap masih trading, tapi saya pengen mengamati para trader dan investor dalam hal bertransaksi. Ibaratnya saya curi ilmunya. Tujuan kerja di sekuritas itu gitu ya, berhasil berarti Mas? Lumayan, jadi 2013 secara konsep saya dapat ilmunya, namun secara modal masih berjalan flat. Di area-area aset saya waktu itu mungkin kisaran 50-an juta lah, cuman kisaran itu aja 2013. Kemudian 2014 saya balik ke Jogja. Saya bekerja lagi di sekuritas, cuman saya pengen yang lebih dekat aja dengan rumah saya. Nah, 2014 kemudian di 2016 saya benar-benar memutuskan full time trader. Jadi 2016 saya sudah trading di rumah sendiri gitu. Berarti sudah tidak tergabung lagi di company manapun ya, udah gak kerja harian lagi, fokus di rumah di 2016, 2008, 2016, 8 tahun. Proses panjangnya Panjang ya. banget. Proses panjangnya 8 tahun, kemudian dididik oleh market juga ya. Karena harus ngalamin kondisi rugi, kemudian untung lagi, kemudian menemukan jati diri. Nah ini yang paling harus dimiliki oleh Sobat Cuan. Karena ada yang mungkin jati dirinya kayaknya saya investor, terus tiba-tiba mau jadi trader, terus tiba-tiba kayaknya 5 menit doang lepas jadi scalper akhirnya. Menemukan jati diri seorang investor yang akhirnya oke, tampaknya saya adalah trader nih atau ke scalper. Ini kayak step-stepnya kalau scalper tuh udah kelas dewa kayak kalau aku lihatnya ya. Itu berapa lama Mas? Ketika mutusin buat independen apakah sudah menemukan metode itu? Saya kurang lebih sebenarnya menemukan metode itu kurang lebih di tahun 2014. Jadi 2014 waktu saya kerja di sekuritas, saya kira sudah menghasilkan cuan. Makanya di 2016 ketika saya bisa menghasilkan cuan, saya memutuskan trading sendiri. Jadi keputusan trading sendiri itu ketika saya sudah bisa bahasanya hidup dari market. Dari cara trading saya itu dapat cuan udah bisa saya pakai buat hidup. Sebagian juga bisa saya pakai buat tabungan gitu. Jadi memang udah dari tahun 2014 saya scalper itu udah aktif banget. Jadi kalau mungkin bisa dikasih gambarannya scalper tuh apa sih Mas? Scalper gitu. Kalau di bahasa Indonesia ini kan jadi kayak tukang copet ya, tapi kan sebenarnya enggak gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya opportunity? Nah ini dia yang bisa diambil dari market gitu dengan tekniknya Mas Bekti. Scalper itu ibaratnya sebuah julukan aja sih. Jadi kalau saya boleh menjelaskan, kalau kita itu mau berinvestasi di saham, itu ada dua jenis. Ada yang nyebutnya investasi dan trading. Kalau investasi itu kita taruh uang berharap supaya bisa menjadikan nilai lebih di masa mendatang. Kalau trading itu kegiatan jual beli barang, jual beli saham di mana kita akan mengambil keuntungan dari beli dan jualnya.
trading ini dibagi jadi beberapa. Ada yang menyebutnya swing trading, ada yang menyebutnya day trading, ada yang menyebutnya scalping. Nah, kalau scalping ini lebih pendek. Jadi yang membedakan hakikat semuanya ini adalah waktu. Kalau saya beli sekarang, kemudian saya jual 5 menit lagi, setengah jam lagi, itu masih bisa disebut scalper. Tapi kalau saya beli pagi, jual sore, atau beli sore, jual pagi, itu masih dikategorikan day trader. Tapi kalau saya beli sekarang, mungkin saya jual seminggu lagi, sebulan, 2 bulan, itu dikategorikan swing trading. Tapi kalau saya beli sekarang nih untuk jangka panjang mungkin 5-10 tahun, itu bisa disebut investasi saham. Investor gitu ya, investasi saham gitu ya. Semuanya investor sih, hanya bedanya caranya dalam bertransaksi. Nah, berarti sudah aktif dari 2000 berapa tadi 16 ya Mas sampai sekarang 2022 ya. Berarti dari masa pendidikannya 8 tahun, 8 tahun. 2016 ke 2022 hampir seimbang lah ya gitu ya. Nah, ini kan kondisi market nggak selalu baik-baik saja gitu. Apakah kemudian kalau tadi statementnya Mas Bekti adalah saya bisa hidup dari market, berarti kan kayak istilahnya kayak fixed income aja gitu, kayak kerja dapat gaji. Nah ini seperti apa? Apakah memang selalu bisa atau memang harus ngalamin mungkin tiba-tiba cuan gede, terus tiba-tiba mungkin agak seret, nah kayak gimana nih Mas? Jadi di sini itu memang market itu berubah-ubah ya, berbeda-beda. Jadi kita harus beradaptasi dengan market. Namun bagi saya pribadi, kenapa kok saya itu bisa lama sekali dari 2008 ke 2016 itu kayak tidak dapat apa ya, ibaratnya nggak dapat apa-apa. Itu karena pendidikan saya waktu itu masih benar-benar minim sekali. Tidak ada namanya konten-konten, tidak ada namanya live IG, YouTube, kemudian kayak podcast cuap-cuap cuan yang kita bisa ngajarin tentang saham ya. Ini nggak ada. Jadi benar-benar saya itu kayak apa ya, benar-benar bertarung dengan market sendiri. Kayak kesasar sendiri sampai menemukan jalan keluarnya. Itu membutuhkan waktu 8 tahun gitu. Jadi harapannya kalau saat ini sudah ada perkembangan infotainment yang lebih maju seperti ini, ada edukasi-edukasi, itu harapannya biar teman-teman itu kalau masuk market itu bisa lebih cepat berhasilnya di market gitu sih. Dengan kondisi market yang up and down ini berarti masih bisa tetap mendatangkan cuan dong berarti? Bisa, hampir semua tahun itu sebenarnya mendatangkan cuan. Berpotensi untuk bisa mencari cuan di market itu pasti ada, tiap tahun tuh pasti ada. Tinggal bagaimana cara pribadi kita menganalisa market tersebut. Di situ ada nanti analisa teknikal dan analisa fundamental. Disitulah kita bisa mencari peluang untuk menggunakan analisa itu. Gitu. Yes, bekal ilmunya ada dulu nih ya, bekal ilmunya ada dulu baru bisa melakukan keputusan. Nah, setelah ini nih Sobat Cuan yang ada di sini maupun juga yang nonton langsung di CNBC Indonesia TV, ada Mas Bekti yang memang memilih gaya tradingnya adalah scalping gitu ya. Memang nggak perlu lama-lama, mungkin paling lama setengah jam kali 30 menit jual. Nanti kita akan balance dengan dua narsum lainnya yang kita akan ajak Sobat Cuan buat lebih melek lagi ya. Usai jeda tetap di Cuap-Cuap Cuan on location di ajang Alobank Festival 2022. Tepuk tangan dong.